Setelah status Gunung Lewotobi laki-laki naik menjadi level 4, awas warga di beberapa desa di 2 kecamatan, yaitu Wulanggitang dan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai mengungsi ke posko-posko yang telah dibangun maupun ke rumah warga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara mengingatkan masyarakat agar tidak melepas masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak gas belerang dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Zakarias Geleraja, Kepala Balai Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker selama beraktivitas agar terhindar dari gangguan pernapasan akibat debu dan aroma belerang. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi serta sektor 4 km pada arah barat laut utara dan barat daya dari pusat erupsi. Ditambahkan Zakarias, pengamatan aktivitas gempa menunjukkan peningkatan gempa vulkanik dalam dan gempa vulkanik dangkal yang cukup signifikan dalam 1 minggu terakhir. Munculnya gempa-gempa ini jelasnya mengindikasikan peningkatan tekanan atau stres pada tubuh gunung api yang terkait dengan suplai magma pada kedalaman dalam dan dangkal. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau warga untuk mewaspadai potensi guguran lava erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kepala Balai Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara Zakarias Geleraja mengimbau agar masyarakat mewaspadai guguran lava ke arah timur laut dengan jarak luncur lebih kurang 3 km. Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi sebanyak 6 kali dengan ketinggian 700 hingga 1.500 meter dalam rentang pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Erupsi hari ini menghasilkan asap berwarna putih dan kelabu disertai gemuruh sedang kuat. Untuk hari ini aktivitas vulkanik masih kita terlihat terekam di seismik kita, dan yang paling dominan itu guguran. Kemudian ada letusan sebanyak 14 kali, dan yang lagi ramai sekarang itu awan panas. Awan panas ini sebenarnya bukan baru hari ini, di tanggal 10 kemarin pernah terjadi awan panas, hanya arahnya barat, arahnya timur laut, dan hari ini utara timur laut yang terekam. Ketika kita lihat di jam 8 pagi tadi kami sempat ke lokasi, jadi seperti itu. Awan panas yang dimaksud tuh awan panas apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi awan panas yang terlihat di 2 kali kejadian di tanggal 10 dan hari ini, tadi pagi, itu awan panas guguran. Karena ya, itu awan panas yang terjadi akibat adanya pemanasan kubah lava di atas puncak, kemudian tercairkan kembali dan terjadi guguran. Dalam panas itu, kubah lava itu ada partikel gas yang terperangkap, kemudian terjadi guguran, gas itu melepaskan diri dengan suhu yang tinggi, sehingga kita sebut awan panas. Kecepatan aliran itu tergantung dari kekentalan si lava yang dimaksud. Berarti awan panas yang terbentuk tadi itu dari kubah lava, bukan dari puncak awan, Pak? Ya, kalau awan panas guguran itu terbentuk dari kubah lava yang dicairkan kembali ketika magma yang baru naik. Kalau letusan itu dia lontaran, tapi dia tidak mempunyai momen untuk naik lagi, kemudian dia jatuh. Itu awan panas letusan. Tapi yang terjadi di sini awan panas guguran. Guguran itu dia kembali mencairkan kubah lava yang ada di permukaan, kemudian gugur ke lereng-lereng gunung. Itu seperti itu. Dampak yang harus diwaspadai oleh masyarakat apa Pak? Dampak yang harus diwaspadai untuk awan panas sesuai dengan rekomendasi kita bikin 5 km sektoral. Tapi yang kita amati di lapangan itu baru 1 kilo, sehingga masyarakat tidak usah panik karena rekomendasi kita masih seperti awal di 5 kilo sektoral di arah timur. Jadi seperti itu. Pak, mungkin bisa dijelaskan, tadi kami sempat melihat ada asap berwarna merah. Nah, kalau berwarna merah itu apa maksudnya? Itu partikel apa, ya, material apa? Mungkin. Kalau asap berwarna merah itu artinya asap yang memiliki suhu yang cukup tinggi, sehingga merah itu karena suhunya, temperaturnya tinggi. Tinggal kita melihat asap itu apakah itu merupakan awan panas, tapi karena ada perbedaan kenampakan dari awan panas dan asap itu beda. Hanya kalau warnanya biru, merah itu berarti suhunya tinggi. Jadi seperti itu. Pak, penampakannya berbeda, Pak. Mungkin bisa dijelaskan untuk masyarakat awam. Ya, kalau untuk awan panas, itu orang sering bilang wadus gembel. Kalau di Merapi itu paling sempurna itu kalau kita melihat contohnya. Dia seperti selimut, seperti kulit domba. Beda dengan asap. Kalau asap itu tidak masih ke kumpulan gitu. Jadi dia agak tipis. Beda dengan lebih pekat kalau awan panas. Dan dia bergerak seperti menggelinding ke bawah lereng.
Kalau rekomendasi 4 kilometer ke arah barat laut utara itu masih yang Desa Duli Pali ya Pak? Ya, kalau untuk barat laut, bukan barat laut utara. Utara barat itu. Kalau benar, kalau barat laut utara itu Duli Pali. Kalau yang sekarang ini timur laut. Kebetulan ke arah itu tidak ada desa. Hanya tadi kita sempat koordinasi dengan ke Polsek Boru untuk kita harus antisipasi buka tutup jalan ketika awan panas yang mengalir ke arah utara timur laut itu menjalar hingga lebih dari 1 kilo atau sampai lebih dari batas rekomendasi yang kita buat. Karena sekitar situ itu ada pemukiman tunggu ke arah timur laut, ke arah Nobo sampai Nurabelen di sana. Maka secara kasat mata kalau ketika kita lihat malam hari itu kan lavanya itu kan arahnya ke desa Nurabelen. Nurabelen, semakin hari Semakin ya. semakin jauh. Ya, itu aliran. Pantauan sekarang radius dari gunung ke arah perkampungan segitu jaraknya berapa? Oh ya, tadi malam kami sudah cek ke sana, itu aliran lava. Kita biasa sebut dengan aliran lava. Aliran mungkin gerakannya tidak sedikit cepat, agak lambat, dan hasil pemantauan tadi malam itu dia bergerak 2 km. Kita perkirakan 2 km dari visual tadi malam yang kami lihat, kemudian kami plot kembali ke dalam peta, kita perkirakan sekitar 2 meter. Sedangkan rekomendasi kita masih 4 km. Jadi kalau untuk timur laut itu masih 5 km kan sektoral. Jadi masih titik aman untuk sekarang. Artinya guguran lava tuh tadi aliran lava itu dari pusat gunung sudah 2 km gitu. Nah, dari pusat evolusi ke arah timur laut. Oh, ya. Yang secara visual aliran lava. Tapi rekomendasi kan kita kan 5 km. Jadi masih dalam visual. Ya. Baik, Mas. Tim SAR mengevakuasi 528 warga Desa Nuarabalen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang mengungsi di Desa Riang Rita pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2023 sore. Warga dievakuasi tim SAR dari Desa Riang Rita ke posko pengungsian di Desa Konga, Kecamatan Titihena. Evakuasi ini dilakukan melihat Desa Riang Rita berpotensi dilalui lahar-lahar dingin Gunung Lewotobi laki-laki bila terjadi hujan intensitas tinggi. Tim SAR melakukan evakuasi warga ke tempat yang aman untuk menghindari terhambatnya akses logistik dan bahaya banjir lahar dingin di Desa Riang Rita. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Maumere, Supriyanto Ridwan selaku SMC, SAR Mission Coordinator, menjelaskan tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang mengungsi di Desa Riang Rita ke posko pengungsian di Desa Konga sekitar pukul 16.50 WITA. Supriyanto juga menghimbau masyarakat yang berada di daerah terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang hulunya di puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.